merekam? Baik. So sekalian, hari ini kita melanjutkan akan eksposisi kitab Nehemia yang sudah kita bahas khususnya untuk bagaimana kita mengerti dari apa yang ordinary, justru kita percaya bahwa ada yang menjadikan kita dapat melihat something extraordinary. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas di dalam Nehemia pasal yang ke-8, dan kiranya Tuhan sekali lagi dapat memberikan kepada kita akan spiritual guidance untuk bagaimana setiap kita di dalam Tuhan kita dapat dituntun untuk bagaimana punya akan spiritual life yang sungguh-sungguh berada di dalam ketaatan yang benar, berada di dalam kerohanian yang benar, dan berada dalam kesetiaan yang benar. Mari saudara sekalian, mari kita membuka di dalam Nehemia pasal yang ke-8, dan mari kita bersama-sama membacanya, dan kita akan membaca dimanapun saudara berada, mari kita membacanya bersama-sama. Nehemia pasal yang ke-8, kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Mari kita membuka Alkitab kita membaca di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Setelah menemukan, mari kita membacanya. Nehemia pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman dan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membaca kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Pada waktu itu ia membuka kitab itu. Semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua bani Serepia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kalita, Asarya, Yosabat, Hanan, Elaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberikan keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti
segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra ahli hukum Taurat itu untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang-orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah mereka mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang daripada pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakan pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan setiap hari. Dari hari pertama sampai hari terakhir, 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Sekian membaca firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi, mari kita turun kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa bersama untuk dibentuk oleh Tuhan sekali lagi melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan, sanggupkan dia untuk dapat menyampaikan kebenaran dengan pimpinan Tuhan yang jelas. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita sudah membahas dengan begitu panjang lebar. Di saat kita melihat Nehemia sebagai juru minuman raja yang digerakkan oleh Tuhan dengan duka cita yang begitu suci untuk bagaimana memikirkan akan tembok Yerusalem yang runtuh dan tidak ada seorang pun yang memiliki antusias untuk bagaimana ulang membangun rumah Tuhan. Kalaupun sudah ada yang pernah berangkat ke sana, tapi mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena seakan-akan Tuhan tidak bekerja. Kenapa? Karena mereka melihat musuh-musuh menghancurkan mereka. Kita melihat bagaimana mereka tidak bisa untuk membangun seperti yang pernah dibangun oleh Salomo. Sehingga mereka sudah memiliki akan kekecewaan secara personal, mereka juga memiliki akan kekecewaan secara situasional, sehingga akhirnya mereka melihat segala sesuatunya tidak memberikan pengharapan yang mereka ekspektasikan. Saudara, dan akhirnya kita melihat di dalam masa di mana Nehemia menjadi seorang yang akhirnya digerakkan Tuhan untuk berkata kepada raja. Dan di saat dia mengatakan, makam nenek moyangku hancur, masakan aku tidak sedih? Dan akhirnya kita melihat Tuhan memakai raja untuk apa? Untuk memberikan akses untuk pulanglah, bangunlah, dan berikanlah kepada setiap mereka, khususnya orang-orang yang memiliki akan satu hati untuk pulang. Pulanglah dan bangunlah. Maka saudara, singkat cerita kita melihat mereka pulang ke Yerusalem. Dan mereka tahu di dalam setiap kesedihan-kesedihan mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus berusaha, bekerja keras, dan mereka harus untuk berjuang. Namun kita tahu, di dalam Nehemia pasal keempat, kita melihat bagaimana musuh begitu banyaknya. Di mana musuh berasal bukan hanya dari satu daerah. Kita melihat musuh dari Sanbalat, musuh dari Arab, musuh dari Asdod, dan musuh daripada Samaria. Kita melihat mereka semua adalah musuh dari timur, dari selatan, dari utara, dan musuh dari barat. Maka sudah mereka melakukan akan satu tindakan-tindakan yang menjahati orang-orang Israel. Mereka marah. Kenapa? Kenapa bangsa Yerusalem, kenapa bangsa Yahudi berani membangun akan rumah Tuhan?
berani membangun Yerusalem. Maka mereka marah, musuh-musuh marah. Lalu kita melihat bagaimana musuh-musuh mengejek mereka, menghina mereka, mengatakan mustahil engkau mau lakukan itu, toh nanti kami akan hancurkan lagi. Kamu itu orang lemah, bisa apa? Maka kami akan hancurkan kamu. Lalu kamu bangun, oke, kelihatannya kamu berhasil, tapi toh kami juga yang akan menghancurkan kamu. Maka saudara, setiap kemarahan mereka, setiap ejekan, hinaan, dan juga setiap apa yang menjadi caci maki mereka, seakan-akan menunjukkan bahwa mereka lebih powerful. Karena secara geografi, dari utara, selatan, barat, timur, memusuhi Yerusalem. Maka secara kacamata manusia, perspektif manusia, maka mereka pasti menang. Namun saudara, Nehemia tidak gentar. Kenapa saudara? Karena Yeremia tahu ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang besar yang Tuhan berikan kepada Nehemia, yang diberikan kepada bangsa Yahudi, dan yang diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan. Dan itulah kenapa waktu kita melihat Nehemia berkata, teruskan pembangunan itu. Maka kita melihat mereka berusaha untuk mengajak pertemuan. Musuh-musuh berusaha untuk kong kali kong. Berusaha untuk bagaimana mengecilkan akan niat daripada Nehemia. Tapi Nehemia tidak mau bertemu. Nehemia hanya menyuruh orang utusannya untuk berkata bahwa saya tidak akan mau bertemu dengan kalian. Kenapa? Karena aku sedang mengerjakan pekerjaan besar yang Tuhan berikan kepada kami. Maka tidak perlu tidak perlu diskusi, tidak perlu punya conversation yang panjang-panjang. Maka kamu tidak mendukung pekerjaan Tuhan, maka jangan ikut campur. Tapi yang mau ikut dalam pekerjaan Tuhan, mintalah Tuhan kekuatan untuk terlibat bersama. Saudara, hari ini kita melihat banyak orang-orang yang mengatakan, oh saya adalah orang beragama. Saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, saya adalah orang yang punya akan satu kehidupan yang religius. Tapi banyak dari mereka hanya memiliki sebuah kepedulian secara labeling, tetapi mereka tidak punya akan satu keberanian melakukan apa yang sesuai dengan label tersebut untuk melakukan implementation atau melakukan akan kesaksian hidup yang sesuai dengan iman mereka. Maka ini menjadi satu teguran bagi mereka. Hei engkau orang-orang beragama, hei engkau orang Arab yang beragama, engkau orang Sanbalat yang beragama, engkau adalah orang Samaria yang juga beragama, dan engkau adalah orang-orang Asdod yang juga punya agama. Tapi mereka semua orang-orang beragama. Tapi mereka adalah orang-orang beragama di dalam keliaran mereka sendiri. Maka salah satu adalah siapa? Salah satu adalah orang-orang Samaria. Orang Samaria adalah orang Israel, tapi mereka berkawin campur dengan orang-orang Moab. Sehingga akhirnya kita melihat dari segala apa yang terjadi, mereka pingin punya seperti Yerusalem. Tapi mereka bikin versi mereka, yaitu New Yerusalem versi mereka. Mereka tidak punya gunung suci Tuhan yang ada di dalam orang-orang Yahudi. Maka mereka bikin sendiri akan gunung suci menurut format mereka. Dan akhirnya mereka lihat bagaimana hukum Taurat. Dan mereka juga bikin hukum Taurat versi mereka. Akhirnya kita melihat sebenarnya denominasi sudah pernah ada di dalam kitab suci. Kita melihat bagaimana orang membangun denominasinya sendiri adalah untuk membela setiap apa yang menjadi unsur politis, unsur rasial, maupun juga unsur-unsur di dalam setiap apa yang mereka anggap sebagai kebenaran tidak cocok dengan kebenaran Tuhan Allah, tapi mereka cocok dengan diri mereka sendiri. Akhirnya berapa banyak kita melihat di dalam kitab suci, orang-orang yang beragama, mereka membangun denominasi-denominasi sendiri. Maka akhirnya kita melihat denominasi-denominasi yang dibangun dalam kitab suci. Ada yang benar, tapi juga ada yang tidak benar. Dan kita melihat yang memusuhi Yerusalem adalah mereka yang secara teologi, kita melihat mereka tidak berdasarkan kepada kebenaran untuk memusuhi Yerusalem. Mereka justru memakai setiap pemikiran-pemikiran religius versi mereka, membuat kitab suci versi mereka, membuat bait suci versi mereka, dan memakai setiap kebenaran-kebenaran tanda kutip kecil ya,
Bukan satu-satunya kebenaran, tapi mereka pakai kebenaran-kebenaran versi mereka sendiri untuk menyatakan bahwa we are right. Nah, saudara, maka inilah yang menjadi satu hal. Waktu Nehemia berkata, kami sedang melakukan pekerjaan yang besar, maka kami tidak mau diganggu oleh setiap caci maki, kemarahanmu, ejekanmu, hinaanmu, maupun setiap apa yang kau lakukan untuk mengecilkan iman kami. Maka saudara, Nehemia tidak kompromi. Dia kerjakan sampai akhir. Dan waktu dia mengerjakan itu, semua orang juga tahu, kalau sampai berani dengan non compromise, maka pasti kemungkinan terbesar adalah dari utara, dari selatan, dari barat, dan dari timur akan melakukan gencatan senjata. Nehemia tidak takut. Nehemia justru mengatakan, tetap kerjakan pembangunan tembok Yerusalem, dan kerja keraslah engkau, berdoalah kepada Tuhan, dan setelah itu tetap pakai pakaian perang, supaya sewaktu-waktu pada saat musuh datang, kita langsung di dalam nama Tuhan untuk melakukan pembelaan. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat orang-orang Israel mengalami kebangunan rohani luar biasa. Bukan karena kehebatan mereka. Bukan karena denominasi mereka paling benar. Bukan itu. Tapi justru mereka kenapa bisa menjadi orang-orang yang dibangunkan secara rohani oleh Tuhan adalah karena mereka tahu bahwa pemimpinnya Nehemia yang membawa mereka untuk membangun akan rumah Tuhan, membangun akan tembok Yerusalem, adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Maka jika pemimpin takut akan Tuhan, maka setiap mereka akan tahu bahwa kalau kita akan menerima berkat Tuhan, semua akan dimulai dari pemimpin. Bagaimana pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, pemimpin yang menerima anugerah Tuhan adalah pemimpin yang juga mendidik jemaat Tuhan untuk bagaimana setiap mereka dapat melihat akan sungguh-sungguh apa yang Tuhan nyatakan. Nah, saudara, maka singkat cerita kita melihat tembok Yerusalem selesai. Pada saat kita melihat dalam Nehemia pasal yang ke-7, semuanya selesai. Dan waktu selesai, apa yang terjadi? Musuh dari Sanbalat, musuh dari Arab, musuh daripada Asdod, musuh daripada Samaria, yang dari timur, barat, utara, selatan. Mereka kaget luar biasa. Mereka takut. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah diteror, sudah disudutkan, sudah dibikin lemah, dicaci maki, bahkan dipermalukan. Tapi mereka tetap dengan iman, berjuang, bekerja keras, tanpa kecil hati. Dan mereka berjaga-jaga. Dan mereka lakukan sampai tembok Yerusalem terbangun kokoh. Saudara, tembok Yerusalem bukan sekedar satu tembok kecil. Wilayah daripada Yerusalem itu luas, luar biasa. Maka bisa membangun daerah yang begitu luas itu. Bagi Sanbalat, bagi Arab, bagi Asdod, dan bagi Samaria. Itu sesuatu yang mustahil. Mentalitasnya sudah diserang, tapi tetap mereka berjuang. Mentalitasnya sudah disudutkan, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka secara mentalitas sudah dipermalukan, tapi mereka tetap percaya bahwa hanya memuliakan Tuhan. Maka saudara, kalau hari ini saudara diteror, saudara disabotase, saudara difitnah, saudara dijahati, maupun saudara dicaci maki, saudara belajarlah dari ayat ini. Nehemia justru mengatakan, jangan ambil pusing segala sesuatu yang tidak membangunmu. Jangan ambil pusing segala sesuatu yang tidak memberikan akan sukacita di dalam apa yang kau kerjakan sebagai anak Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan diganggu oleh hal-hal yang seperti tadi dari Asdod, Arab, Sanbalat, dan Samaria. Saudara, jangan takut, tapi tetap percaya kepada kebenaran yang sejati. Karena apa? Kalau Tuhan mempercayakan apa yang kita harus kerjakan dengan benar, maka Tuhan akan membuat kita berhasil.
seperti bangsa Israel yang Tuhan tambahkan kekuatan bagi mereka. Sehingga Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan membuat mereka berhasil. Saudara, di dalam konteks saat itu, setelah tembok Yerusalem selesai, dan akhirnya kita melihat para musuh sudah merasa gagal dan melihat ini bukan pekerjaan mereka. Mereka langsung takut. Kenapa? Ini adalah pekerjaan Tuhan mereka. Akhirnya mereka tahu Tuhannya orang Israel bukanlah Tuhan yang berdiam diri. Meskipun mereka tahu bangsa Israel sudah jadi budak dari Nebukadnezar, sudah jadi budak daripada Ahasveros. Dan kita melihat bagaimana Persia dan juga Babylonian sudah menjadi akan kebudayaan yang merendahkan orang-orang Yahudi. Tetapi justru mereka dari Arab, Sanballat, Asdod, dan Samaria melihat once again, yaitu apa? Tuhan Israel, Tuhan orang percaya, tidak berdiam diri. Dan saudara, disitulah akhirnya mereka di dalam catatan bulan yang ke-7, orang-orang Israel yang telah menetap di kota-kota itu serentak berkumpul. Ngapain saudara? Mereka merayakan akan satu hari, yaitu yang namanya Hari Pondok Daun. Hari Pondok Daun dalam bahasa Ibrani itu istilahnya namanya Sukkot. Dan apa arti Sukkot? Nah, saudara, arti Sukkot itu adalah bagaimana mereka percaya bahwa di dalam hari-hari mereka ada penyertaan Tuhan yang hadir di dalam mereka. Maka saudara, mereka memakai kesempatan itu untuk apa? Untuk menyambut secara mistikal, ya, menyambut secara mistikal akan nenek leluhur mereka, yaitu Abraham, yaitu Ishak, yaitu Yakub, yaitu Musa, yaitu Harun, dan Yusuf, dan Daud. Dan mereka merayakan untuk bagaimana Tuhan yang sudah bekerja melalui Abraham, Tuhan yang sudah bekerja melalui Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan Daud adalah Tuhan yang juga bekerja atas kami. Maka mereka merayakan dengan mereka mengambil ranting, mereka mengambil daun, mereka mengambil daun palem, dan juga mereka membuat pondok. Dan mereka membuat pondok di depan rumah, mereka bikin pondok di pelataran-pelataran. Dan saudara, pondok-pondok itu berasal dari daun-daun tersebut. Maka mereka bikin akan pondok-pondok tersebut, dan mereka berpesta, mereka makan makanan yang sedap di pondok tersebut. Nah, saudara, pondok tidak selalu besar, saudara. Pondok bisa kecil-kecil. Kalau keluarganya tidak banyak orang, mereka bikin pondok yang kecil. Kalau mereka punya keluarga yang banyak, mereka bikin pondok yang besar. Dan mereka menikmati sebuah sukacita di situ. Dan saudara, mereka merayakannya selama 1 minggu. Dan di dalam perayaan tersebut kita melihat apa yang perlu menjadi bagian yang kita harus pelajari sebagai bagian di dalam spiritual life untuk kita belajar beriman kepada Tuhan. Maka hari ini saya akan sharingkan 4 poin, saudara. Dan 4 poin ini biarlah menjadi guidance bagi kita bagaimana kita perlu punya spiritual life yang benar di dalam Tuhan. Saudara, waktu kita membaca dalam kitab suci dikatakan apa? Maka ayat 2, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman itu di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Saudara, hal yang menjadi penting yaitu apa? Di hari raya tersebut, mereka meminta kepada Ezra untuk membawa kitab Taurat Musa untuk dengan serentak untuk dapat diberikan kepada mereka atau diberitakan kepada mereka atau dibacakan kepada mereka. Dan yang menarik adalah ayat 3. Pada hari pertama bulan yang ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang
dapat mendengar dan mengerti. Dan dia membacakan sebagian dari kitab itu di halaman dengan pintu gerbang air dari pagi sampai setengah hari. Dan saya lompat dengan penuh perhatian. Seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Saudara, hal yang pertama, kerohanian kita perlu menjadi satu kerohanian yang benar di saat apa? Di mana setiap kita punya apa yang namanya satu disiplin. Pertama yaitu apa? God's people must read God's word. Setiap kita sebagai orang percaya harus membaca apa yang namanya firman Tuhan. Saudara, maka setiap kita harus punya kecintaan kepada firman Tuhan. Setiap kita harus memulai segala sesuatu. Hari pertama kita memulai segala sesuatu adalah God first. Dan God first must be the God's word. Maka itulah kenapa kita perlu untuk memulai segala sesuatu adalah dengan firman Tuhan. Maka itulah kenapa waktu saudara ibadah, misalnya dalam kebaktian, kita mulai dengan votum. Apa arti votum? Votum adalah memulai ibadah itu dari firman Tuhan. Dan nantinya doksologi, kita menerima berkat Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, saudara mau menjadi orang percaya, saudara mau menjadi orang Kristen yang sejati, saudara tidak boleh saudara hanya peduli sekedar menjadi label as a Christian. Saudara, kita harus punya ketaatan. Saudara, setiap kita harus punya apa yang namanya satu keyakinan. Kita harus punya apa yang namanya ketaatan. Dan ketaatan disitulah ketaatan terhadap apa, saudara? Dan situ ketaatan adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Maka God's people must read the God's word. Maka the first awakening must be back to the scripture alone. Saudara, awakening in scripture, itulah yang harus menjadi satu the true awakening yang terjadi dalam hidup masing-masing. Maka itulah kenapa bring us the word of God. Bawalah firman itu, bawalah Taurat itu, dan perdengarkan kepada kami. Dan buat kami untuk apa? Buat kami untuk dapat mendengarnya dengan jelas dan mengerti, dan kami dapat menelaah semuanya di dalam kebenaran. Saudara, itulah kenapa saat teduh menjadi satu disiplin rohani yang sangat-sangat terus-menerus. Gereja mengajarkan, gereja mengingatkan untuk setiap kita perlu memulai segala sesuatu dengan back to the scripture. Maka bring us the word of God, bring us the God's word to us. Pertanyaannya, apakah kita hari ini menganggap penting the God's word di dalam personal life saudara dan saya, di dalam everyday life saudara dan saya? Apakah God first menjadi sebuah disiplin dalam hidup kita masing-masing? Saudara Martin Luther, Bapak Reformasi, kenapa menekankan sola scriptura? Apa arti slogan daripada sola scriptura? Saudara, kalau kita mungkin hanya bicara dengan slogan sola scriptura hanyalah just slogan, tetapi bukan sebagai sesuatu yang back to the scripture, maka semua itu hanyalah untuk melakukan egoisme seorang Luther. Saudara, kita harus mengingat, Martin Luther waktu dia menegakkan atau mencetuskan sola scriptura atau back to the scripture alone, semua itu bukan untuk membangun Lutheranism. Saudara, Martin Luther tidak pernah untuk mengatakan kepada para jemaatnya untuk apa? Setelah saya mati, maka mari kita mendirikan Lutheranism movement. Tidak pernah. Tapi kenapa hari ini ada yang namanya gerakan Lutheran? Gerakan Lutheran sebenarnya muncul kenapa? Bukan karena mereka sebenarnya tidak taat kepada Martin Luther. Mereka tahu Martin Luther sudah berkata jangan bikin movement yang namanya memakai namanya yaitu Lutheran. Tapi mereka melihat akan keagungan
yang Tuhan hadirkan kepada seorang Martin Luther. Mereka melihat elegansi daripada setiap apa yang dilakukan. Itu bukan membangun satu kerajaan, tapi justru menuju kepada grassroots. Sehingga setiap orang-orang di pedalaman, orang-orang kecil, orang-orang ini harus membaca kitab suci. Kitab suci jangan dieksploitasi oleh cuma orang-orang berpangkat tinggi, politician, atau juga oleh negarawan, oleh juga orang kaya, atau juga oleh orang-orang akademik, atau orang-orang yang paling rohani. Maka mereka bisa membaca kitab suci. Saat itu kitab suci hanya dalam bahasa Latin, tidak ada dalam bahasa Jerman waktu itu. Tetapi kita melihat kenapa Martin Luther dengan mati-matian meneriakkan sola scriptura dan membawa Alkitab harus dimengerti oleh orang-orang Jerman, harus diberitakan kepada orang-orang Jerman, dan harus dimengerti dengan benar oleh orang-orang Jerman. Jangan cuma didengarkan bahasa Latin, tapi harus diperdengarkan di dalam bahasa mereka sendiri. Why Luther did this? Kenapa Luther melakukan semuanya itu? Maka saudara, saya pernah berdebat dengan seorang dari Katolik. Saudara, dan dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Luther adalah pemecah belah. Maka apa yang dilakukan Luther adalah penyebab denominasi-denominasi sekarang sudah menjadi merajalela. Dimulai dari Martin Luther, kita melihat puluhan denominasi muncul, ratusan denominasi muncul. Semua gara-gara Martin Luther. Maka dia mengatakan seharusnya dia sebagai seorang rohaniawan, harusnya dia taat kepada gereja. Gereja adalah wakil Allah dan gereja always right. Maka di zaman itu gereja dipanggil sebagai the magisterium, di mana segala sesuatu yang diputuskan gereja itu adalah dari Tuhan. Tetapi saudara, disinilah kita melihat Martin Luther waktu melihat kenapa dia berani melawan gereja yang the big magisterium itu, yang mungkin juga dianggap sebagai the sacred magisterium, yang sakral luar biasa. Tapi kenapa Martin Luther bisa berani? Kenapa dia berani melawan gereja yang bentuknya secara organisasi, secara arsitektur, dan juga secara doktrinal mereka menjadi sesuatu gereja yang besar. Tapi kenapa Martin Luther, seorang rohaniawan, satu orang saja berani melawan akan gereja yang begitu besar? Saudara, bukan membawa revolusi karena egoisme diri. Martin Luther melakukan semuanya itu karena dia melihat something wrong with the church. Something missing with the church. Apa yang hilang? Yang hilang adalah doktrin yang sehat. Kenapa, saudara? Karena doktrin dibangun bukan dari the core yang benar. Doktrin bukan dibangun dari sumber yang benar. Tetapi doktrin dibangun dari mana? Doktrin dibangun dari situasi yang mereka hadapi. Sudah tahu, gereja waktu itu mengalami akan satu masa di mana gereja Saint Basilica, Saint Peter's, itu mau direnovasi secara total. Dan waktu mau direnovasi secara total, butuh uang yang begitu banyak. Nah, caranya adalah bagaimana bisa mengumpulkan uang dengan begitu banyak. Mereka butuh dana yang besar. Mereka tidak bisa hanya sekedar melakukan fundraising. Kenapa? Fundraising kalau cuma satu kali diadakan, itu sesuatu yang cuma dapatnya ya waktu-waktu itu doang. Tapi kalau terus-menerus, maka dana akan terus masuk. Dan jika bersifat wajib, maka itu akan menjadi always continue masuk dana tersebut. Dan akhirnya kita melihat seorang bernama Fletcher, di mana dia akhirnya mengatakan apa? Saya punya ide, yaitu mari kita bersama-sama menjual surat yang namanya surat indulgensia. Dan surat indulgensia itulah yang akan menjadi keuntungan terbesar bagi gereja.
Kenapa? Semua orang takut masuk neraka. Maka kalau kamu beli surat penebusan dosa ini, dan waktu uangmu berbunyi klinting, maka kamu akan menerima surga. Tidak perlu purgatori, tidak perlu api penyucian. Maka kamu akan langsung uangmu bunyi, langsung kamu masuk surga. Orang-orang akhirnya terbuai dengan surga. Tapi pertanyaannya, surga yang benar atau surga yang salah? Vocabulary boleh sama. Tetapi pertanyaannya, apakah vocabulary itu di dalam pengertian yang benar atau pengertian yang salah? Saudara, Nehemia, di dalam kitab yang tadi kita baca, kita melihat bagaimana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, meminta kepada Imam Ezra, ambillah hukum Taurat, bawalah kitab Taurat itu, lalu perdengarkan kepada kami, bacakan kepada kami. Saudara perhatikan, dari pagi sampai siang. Dari pagi sampai siang, saudara. Menunjukkan bahwa apa? Mereka spend many hour. Seperti kemarin kita ada speak khususnya bagaimana melihat perlunya di era pandemik kita melihat Tuhan. Dan dari pagi sampai jam 12 siang, kita melihat seminar terus-menerus mengisi setiap kita. Sehingga di era pandemi kita dapat mengenal Kristus. Di era pandemi kita masih melihat relevansi kitab suci. Sehingga saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bukan melihat setan, kita bukan melihat akan penderitaan menjadi momok yang lebih besar daripada Tuhan. Tidak. Justru Kristus melampaui setiap momok yang terbesar. Dan bahkan Kristus melampaui COVID-19. Bahkan melampaui kematian. Karena hanya di dalam Kristus, mati nggak takut, hidup apalagi. Maka firman Tuhan memberikan akan satu awakening. Sehingga apa? Dari pagi sampai siang mereka dengar khotbah. Dari pagi sampai siang mereka baca kitab suci. Mereka mendengar apa yang dibacakan oleh Imam Ezra. Dan saudara, dan bukan itu saja. Dari pagi sampai tengah hari mereka dengar, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan perkataan kitab Taurat itu. Saudara, saya suka istilah every word. Mereka mendengarkan kitab suci, membaca kitab suci, dan mereka berusaha untuk menangkap every word dari apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Imam Ezra. Saudara, saya nggak tahu saudara hari ini mendengar khotbah. Apa yang saudara ingin dapatkan? Kenapa kita setiap hari Minggu kumpul dan kita setiap hari Minggu dengar khotbah? Pertanyaan saya adalah, waktu saudara dengar khotbah, saudara mau dengar apa? Saudara mau dengar every word from the God's word? Atau saudara hanya sekedar mau mengerti yang saudara bisa tangkap, tapi saudara tidak mau untuk mengejar the God's word, untuk menjadi isi konten dan menjadi something yang meaningful, yang harus ada di dalam hidup saya. Maka kalau kita hari ini mendengar khotbah, tapi kita cuma lewat begitu saja, Tuhan tidak mungkin memberkati saudara. Kalau saudara hanya berharap dengar khotbah, ya saya cuma mau dapat 5%, dapat 1%. Dan waktu saudara dengar khotbah dapat 1% saja, dan saudara langsung mengatakan puji Tuhan. Saudara, itu bukan puji Tuhan. Itu adalah kemalasan. Kenapa? Dikhotbahkan 10%, saudara hanya peduli pokoknya dapat 1% puji Tuhan. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan mau mengerti semua. Mau mendapatkan semua. Dan rindu untuk diberkati sebanyak mungkin. Maka kalau saudara hanya minta diberkati 1% pun saudara terima dan mengatakan puji Tuhan, maka maaf saudara. Saudara datang ke gereja tidak dengan hati yang jujur mau dengar firman Tuhan. Mungkin saudara hanya sekedar rutinitas saja. I am Christian, that's why I going to the church. Jika saudara punya mentalitas seperti itu, better you repent. Sangat baik untuk saudara bertobat hari ini. Kenapa? Karena
The truth will set you free. Hanya kebenaran Allah saja yang akan membebaskan kamu, memerdekakan kita, dan membawa kita kepada pengharapan. Maka itulah kenapa banyak orang Kristen hari ini baru kena era pandemik, dan akhirnya mereka, saya tahu banyak penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Namun tidak menjadi soal di saat mereka di dalam Kristus. Mereka mengerti semuanya adalah anugerah Tuhan. Termasuk dengan adanya pandemik ini sekalipun. Tetap ada anugerah Tuhan. Jika kita tidak dengan sungguh-sungguh untuk mengerti setiap firman Tuhan, maka penderitaan akan selalu menjadi tameng bagi kita untuk bertanya kepada Tuhan, mempermalukan Tuhan, dan bahkan mungkin berkata apa? Dan mungkin berkata, Tuhan, kamu nggak layak jadi Tuhan saya. Saudara coba lihat, Nehemia dan bangsa Yahudi bergumul diserang dari barat, utara, selatan, dan juga dari timur, barat. Mereka diserang, punya musuh dari berbagai macam tempat. Tapi kita melihat mereka tetap dididik oleh Nehemia untuk apa? Don't be afraid. Keep focus. Pekerjaan besar yang dipercayakan. Jangan engkau berada di dalam fokus yang salah. Keep focusing with the God's word. Maka saudara, tanda kebangunan rohani dimulai dari awakening in scripture. Are you awake in scripture? Apakah saudara sungguh-sungguh hari ini menghargai firman Tuhan, menghargai akan kitab suci, menghargai Taurat Tuhan, dan menghargai every word di dalam setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Saudara, di dalam musik, kalau saudara tidak mengenal musik di dalam nadanya every word, saudara akan punya potensi menaikkan pujian dengan salah. Mungkin saudara berkata, oh saya mau nyanyi satu lagu dan saya nggak peduli dengan nadanya. Yang penting saya hafalin saja by earing. Dengan saya dengar maka saya akan coba untuk menghafalkan. Seringkali kita melihat musisi-musisi otodidak itu seperti itu. Mereka nggak bisa tangga nada, mereka nggak bisa akan not balok atau not angka. Mereka hanya pakai by hearing. Maka mereka feelingnya nangkep pokoknya. Maka mereka musisi, tapi mereka musisi di dalam sekedar by hearing. Pokoknya enak, pokoknya bisa menjadi satu lagu yang bisa diterima. Saudara, maka itu yang sering kali kita mau lakukan. Tetapi saudara, not just by hearing, musik itu bisa indah. So, saudara mau jujur, musik yang indah harus ada harmonis, harus ada keteraturan. Itulah kenapa not angka atau not balok perlu ada. Kalau saudara hanya karena di balik lagu tersebut ada harmonisasi. Dan harmonisasi itu harus mutlak. Kalau tidak ada harmonisasi yang benar, lagu itu tidak mungkin dapat dimengerti oleh orang lain. Tidak mungkin dimengerti sama yang main piano, atau yang main biola, atau yang main musik yang lain. Saudara nyanyi mungkin enak, tapi untuk dimainkan di dalam instrumen harus ada partitur, harus ada not balok, harus ada not angka. Dan itu adalah kebutuhan mutlak. Kalau tidak ada partitur, berarti tidak ada satu bukti untuk bagaimana kita bisa mengharmonisasi semua itu. Maka kebangunan rohani tidak bisa lepas daripada awakening in scripture. Maka Luther bukan melakukan pemberontakan waktu itu. Luther justru tahu gereja sudah salah arah, sehingga akhirnya menjual surat indulgensia, surat penebusan dosa, dan itu adalah ajaran yang tidak benar. Maka Luther berteriak dan mengatakan, gereja must back to the Bible. Gereja harus kembali kepada Alkitab suci.
Maka saudara, sola scriptura, the spirit of reformation ini adalah kebenaran mutlak. Jadi sola scriptura itu adalah kebenaran mutlak. Bahwa Alkitab must be the one and only source, the one and only authority. Otoritas satu-satunya, sumber satu-satunya, untuk kita bicara tentang iman yang benar, kebenaran yang benar, pelayanan yang benar, dan kesaksian Injil yang benar. Maka di dalam teologi reform ada yang namanya wahyu umum, wahyu khusus. General revelation, special revelation. Apa itu? Kita menerima akan wahyu dari Tuhan secara umum. Yaitu bahwa Tuhan adalah pencipta. Itulah kenapa saudara waktu bisa pergi ke gunung, misalnya saudara ke Gunung Bromo, atau saudara di China pergi ke Gunung Huashan di Shanxi, atau saudara pergi ke danau, misalnya ke Jiuzhaigou, atau saudara yang di Taiwan sudah pergi, misalnya kemana? Yeretan, atau juga seperti yang di Hong Kong sudah pergi ke Lantau Island. Sudah bisa melihat sebuah hal, yaitu ada natural yang indah. Dan ini semua ada penciptanya. Maka kita melihat dari segala apa yang Tuhan cipta, di situ adalah general revelation, yaitu wahyu umum. Bahwa keindahan alam ini pasti ada yang mencipta. Pertanyaan, siapa yang mencipta? Telah menyatakan kebenaran. Tuhan menyatakan pengharapan dan penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam Kristus dan kitab suci. Kristus adalah firman yang hidup dan kitab suci adalah firman yang tertulis. Dan itulah kenapa back to the scripture, sola scriptura, ini tidak bisa lepas dari special revelation yang benar. Maka back to the scripture. Itulah kenapa Pendeta Stephen Tong mengatakan gerakan reform Injili itu bukan arogansi dinasti Tong. Tapi reform Injili adalah satu global invitation. Sebuah undangan global kepada semua gereja. Untuk apa? Let's back to the Bible. Let's concern about the God's word. Maka baru dengan kita back to the Bible, baru ada yang namanya the true peace. Baru ada damai sejahtera. Baru ada the true hope. Ada pengharapan yang berpengharapan. Maka kebangunan rohani nggak bisa lepas dari firman Tuhan. Dan kita melihat itu. Kita melihat mereka minta kepada Imam Ezra, perdengarkan firman, perdengarkan Taurat kepada kami. Kami akan dengar every word, every statement. Kami akan memperhatikan, kami akan mendengarnya. Berjam-jam kami akan mendengarkannya. Seringkali kita di gereja dengar khotbah lebih dari 1 jam, kita sudah gelisah, mengatakan kapan selesai, dan sebagainya. Saudara lihat, saya sangat setuju kalau gereja justru khotbah lebih dari 1 jam. Saya sangat concern dengan kitab suci. Kitab suci justru mengajarkan kepada kita untuk lebih melatih diri mendengar kitab suci dengan lebih banyak. Dan belajar lebih benar. Dan memiliki semangat untuk mengejar bonus-bonus yang diberikan. Maksud saya adalah khotbah 1 jam, saudara dikasih 4 jam. Itu bonus yang diberikan oleh Tuhan. Maka kemarin seminar speak khusus yang sudah diberikan, saudara, itu adalah bonus-bonus yang begitu banyak. Di era pandemi kita bisa melihat Tuhan berikan guidance bagi orang percaya. Maka saudara, hanya orang yang back to the scripture, saudara akan menemukan damai sejahtera sebagai orang percaya. Kedua, saudara, kebangunan rohani butuh akan satu hal, yaitu apa? Bukan sekedar mendengar. Sudah kalau kita lihat di dalam kitab suci memang dikatakan bahwa mereka mendengar dan mengerti. Mereka dibacakan dari pagi sampai tengah hari.
Lalu dengan penuh perhatian umat mendengarkan pembacaan itu. Saudara, tetapi poin kedua adalah saya mengutip dari ayat 6b, yaitu apa? Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, semua menyambut dengan amin amin. Dan mereka mengangkat tangan kemudian berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bahasa Inggris adalah to bow down. To bow down berarti sampai jidat itu nempel ke tanah. Maksudnya apa, saudara? Mereka bukan cuma sekedar mendengar firman. Mereka bukan cuma sekedar mendengar Alkitab dibacakan. Tapi mereka secara hormat, respectfully, they worship God. Mereka dengan honoring God. Mereka sangat menghormati Tuhan. Mereka menghormati firman. Waktu dengar khotbah, mereka tahu Tuhan sedang berfirman kepada saya. Waktu ayat Alkitab dibacakan, itu ditujukan kepada saya. Dan mereka bukan sekedar dengar dari pagi sampai siang dengan penuh perhatian dan dengan penuh pengertian dan penuh dengan keyakinan. Tapi mereka berlutut, bangkit berdiri waktu mendengar firman. Dan mereka akhirnya berlutut sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka ke tanah. Saudara, kita melihat orang-orang Islam, mereka berdoa, mereka menaruh jidat mereka ke tanah. Dan kita melihat seperti orang-orang Tibet. Orang-orang Tibet juga pada saat mereka berdoa, mereka juga sampai seluruh badan mereka nempel ke tanah. Kenapa? Karena mereka tahu siapa mereka di hadapan yang mereka percaya. Mereka tahu hanya Dia satu-satunya yang selayaknya menerima jidat saya. Sudah, jidat dianggap sebagai tempat yang paling agung. Kenapa? Karena di balik jidat ada rasio. Manusia kelebihannya dengan binatang yang lain adalah akal budi. Rasio manusia ada rasio yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Sehingga setiap melihat kenapa orang bisa menemukan ini, bisa membuat ini, bisa menghasilkan something. Semua adalah karena akal budi. Di mana binatang tidak bisa. Tetapi kita melihat manusia dengan akal budi. Dia bisa doing something great. Tetapi saudara, yang terjadi adalah manusia, jidatnya tidak mau dibawa kepada Tuhan. Mereka tidak mau menjadi hamba di hadapan Tuhan. Jidat mereka, otak mereka, mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Sehingga Tuhan pun harus disensor dengan otak ini. Sehingga mereka mengatakan, there is no God, tidak ada yang namanya Tuhan. Karena sensor di otakku tidak membaca Tuhan itu ada. Coba lihat, saudara. Itulah kerusakan yang terjadi. Kita melihat hari ini, banyak orang-orang seperti Daniel Dennett, seperti akan Sam Harris, seperti akan Richard Dawkins, ya, dan juga Christopher Hitchens. 4 orang ini dikenal sebagai the new atheism, yang dengan masifnya membawa dunia barat, membawa dunia Asia, membawa dunia Afrika, membawa dunia Australia. Untuk apa? Setuju dengan satu statement, yaitu there is no God. Dan mereka gunakan ini. Pertanyaannya, saudara, kalau kita hanya mengatakan aku adalah manusia yang punya akal budi, tapi tidak berlutut di hadapan Tuhan, tidak sujud menyembah kepada Tuhan, dan tidak dengan kerohanian bahwa kita harus menyerahkan total seluruh hidup kita taat kepada Tuhan Allah. Maka semakin sudah beragama, saudara cuma memperalat agama. Pernahkah saudara merasa diperalat? Saudara, banyak dari kita melihat banyak orang yang pernah mengalami. Saudara coba bayangkan, diperalat tetapi bukan dengan kebenaran. Tapi diperalat melakukan hal yang tidak baik.
Kalau kita dipakai, diperalat, tapi diperalat untuk sesuatu yang good, saudara harus berkata apa? Puji Tuhan. Tetapi kalau sudah diperalat untuk sesuatu yang sangat-sangat tidak benar, saudara dipakai untuk melawan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan. Maka hari ini the new atheism seperti Daniel Dennett, seperti Sam Harris, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, mereka semua memperalat apa yang mereka katakan sebagai reason. Untuk apa? Bukan untuk bersujud kepada Tuhan. Mereka pakai semua itu adalah untuk mengatakan there is no God. Jadi be a God. Jadilah Tuhan dalam hidupmu. Saudara, ini di dalam konteks Jewish tradition, di dalam konteks Jewish perspektif, kita melihat bagaimana mereka adalah orang-orang yang diajarkan untuk menyembah Tuhan dengan benar. To bow down, to knee down, yaitu menyerahkan seluruh tubuh kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Saudara, maka itulah kenapa kita harus punya spirit of worship to God. Saudara, mau rohani saudara dibangunkan, kalau saudara tidak punya spirit to worship, bagaimana mungkin saudara bisa menjadi orang yang menikmati iman, menikmati firman, kalau saudara tidak menyembah kepada Tuhan yang satu-satunya itu. Itu kedua, saudara. Ketiga, dan saya akan bacakan lagi, dan di ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas. Dengan diberikan keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Yang ketiga adalah the God's word, the true God's word must be taught. Perlu diajarkan. Dan untuk diajarkan harus dengan pengajaran yang jelas. Perlu dengan pengajaran yang dimengerti. Maka saudara, berarti God's word must be accurate. Saudara tidak bisa datang ke gereja, saudara hanya mau dengar firman, tapi saudara tidak mau mengejar akurasi dari kitab suci. Akurasi dari doktrin. Akurasi dari setiap apa yang saudara dengar. The God's word must be accurate, the God's word must be clear, and the God's word must be applied to life. Harus bisa dihidupi. Jadi ajaran yang diberitakan haruslah ajaran yang benar. Nah, pertanyaannya adalah, do you care about this? Saudara peduli nggak dengan doktrin? Saudara peduli nggak jadi orang Kristen percaya kepada firman yang benar? Jangan-jangan saudara menjadi orang Kristen, tapi saudara berada di dalam kebodohan rohani, karena setiap ajaran yang saudara dengar, saudara tidak ada spirit yang akurat. Nah, kalau kita tidak punya akurasi, pengajaran-pengajaran itu ya sudahlah, pokoknya Kristen dengar aja sudah. Saudara tidak clear. Saudara tidak mau untuk understand. Maka saudara, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Malah, saudara akan mungkin lebih melawan Tuhan. Sehingga situasi bisa obrak-abrik kehidupan iman kita. Dan saudara, maka the God's word must be accurate, must be clear, and applied to life. Untuk bisa diaplikasikan di dalam hidup. Dan tentu saja, the God's word requires commitment. Saudara tidak bisa dengan firman Tuhan, ya sudah pokoknya hari Minggu dengar selesai. Without any commitment. Saudara mau jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus membangun komitmen. Bring your commitment.
Itulah part of teacher, part of student. Guru punya komitmen menjadi guru. Murid punya komitmen menjadi murid. Maka kalau guru dan murid setia kepada kebenaran, maka guru akan diberkati, murid juga akan diberkati. Nah, saudara, ini ada wahyu umum yang diberikan kepada orang-orang Confucian, Konghucu. Konghucu mengatakan, harmonisasi baru bisa menjadi satu jalan di saat ayah menjadi ayah, ibu menjadi ibu, anak menjadi anak, negara menjadi negara, keluarga menjadi keluarga. Dan semuanya berjalan sesuai fungsinya. Kalau semua berjalan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan panggilannya, tidak ada yang namanya error. Maka dia, Konghucu, punya satu pengajaran filsafat yang namanya Ceng. Ceng itu adalah tepat, akurat. Nah, saya percaya Tuhan memberikan Konghucu wahyu umum. Meskipun dia tidak mengenal wahyu khusus. Tapi dalam wahyu umum, filsafat dari Konghucu mengajarkan kita untuk cengming. Cengming itu adalah, ceng itu tepat, ming itu nama. Segala nama harus tepat sesuai dengan dirinya. Jadi kalau jadi seorang ayah, kamu harus tepat menjadi seperti ayah yang benar. Kamu menjadi seorang guru, kamu harus tepat menjadi seorang yang adalah guru. Kalau kita cengming, kalau namanya tepat, maka there is no fatal, there is no error. Kamu akan bring happiness. Kamu akan bring food. Itu adalah sebuah berkat. Dan saudara, ini pun ajaran kitab suci. God's word must be clear. God's word must be understandable. Nah, saudara, maka itulah kenapa khotbah harus saudara dengar. Karena dengan sudah mendengar khotbah, saudara diajar untuk jelas mengerti firman Tuhan. Dengan sudah mendengar khotbah, sudah diajak untuk understand the word of God. Dan kalau saudara mungkin mengatakan, oh saya nggak nangkep 100%, saya hanya tangkap 1%, 2%. Saudara, itulah kenapa kadang ada khotbah yang diposting di YouTube, ada yang diposting khususnya di dalam ringkasan khotbah. Itu adalah bukan untuk something mencari keuntungan, tetapi adalah untuk apa? Untuk supaya jemaat dengar lagi. Kalau engkau cuma dapat 1%, itu too tiny, too little. Maka perlu dengar lagi. Pelan-pelan dengar dan dengan taat belajar. Sangat baik dengar khotbah adalah dengan mencatat. Paling baik mendengar khotbah adalah dengan engkau perhatikan every word untuk menemukan harmonisasi dari setiap apa yang Tuhan beritakan. Terakhir, saudara. Jadi pertama, saudara, kebangunan rohani, kebangunan spiritual dimulai dari you must read the God's word. You must hear the God's word uprightly. Kedua adalah total setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ketiga, saudara harus untuk belajar apa? Untuk menerima pengajaran, menerima doktrin, menerima firman Tuhan. Jelas dan understandable. Dan keempat, God's people must respond to the God's word. Saudara bukan cuma untuk dengar, saudara bukan cuma untuk ya puji Tuhan dapat konten, tetapi saudara, you must respond. Maka itulah kenapa Alkitab dikatakan hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan berduka cita dan menangis. Karena semua orang menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Saudara, menangis juga adalah respon, saudara. Ya, jadi waktu saudara mendengar khotbah, lalu akhirnya saudara bisa menangis, itu adalah sesuatu yang kind of respond. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa saudara bukan untuk menangisi setiap apa yang menjadi firman Tuhan. Tapi justru firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk apa? Untuk kita
back to the core. Firman Tuhan itu adalah pengharapan. Firman Tuhan itu adalah hidup kekal. Firman Tuhan adalah keselamatan. Dan firman Tuhan adalah Kristus Yesus. Maka kita perlu untuk apa? Mungkin kita menangis, tapi bukan menangis dengan duka cita. Kalaupun kita menangis, is okay. But kita dengan joyful menangis. Saudara, menangis di sini adalah karena mereka menangisi penderitaan mereka. Mereka menangis dalam mereka mengalami serangan dari Asdod, dari Arab, dari Sanbalat, dari Samaria, dikucilkan sana sini, diteror sana sini, dipermainkan sana sini, dicaci maki sana sini. Mereka juga manusia yang secara badani mereka pasti mengalami depres, mengalami pressure. Tapi saudara, kitab suci diperdengarkan dan muncul kata, hari ini adalah hari kudus Tuhan. Jangan berduka cita dan menangis secara desperately. Tetapi semua orang menangis adalah karena sesuatu something desperately, karena firman Tuhan membayangkan hidup yang penuh penderitaan sebagai orang percaya. Tapi justru dikatakan apa? Jangan berduka cita. Jangan secara desperately engkau menangis. Tetapi apa yang dikatakan? Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Hari ini kita di era pandemik banyak kita digoncangkan secara spiritual. Mungkin orang paling dekat kita meninggal dunia. Teman paling dekat kita meninggal dunia. Kita punya part of family meninggal dunia karena COVID dan sebagainya. Hari sukacitakah di era pandemik? Seringkali kita mengatakan no. Hari di era pandemik ini always duka cita. Tapi saudara, justru Alkitab mengatakan, jangan engkau bersusah hati. Tuhan itu perlindunganmu. Maka tenanglah. Hari ini adalah kudus, jangan kau bersusah hati. Dan akhirnya ayat 13 dikatakan apa? Mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Saya lompat ayat 19. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari. Dan mereka merayakan hari raya tersebut seminggu lamanya. Dan mereka sesuai dengan peraturan. Mereka merayakan dengan penuh sukacita. Itulah kenapa John Calvin mengatakan, di saat kita memiliki spiritual life sebagai orang percaya, sukacita yang terbesar itu adalah di saat apa? John Calvin mengatakan, sukacita yang terbesar, pertama, when you already repent to God. Ketika engkau sudah bertobat dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan berkata, aku orang berdosa, tapi Kristus satu-satunya pengharapan hidup saya. Maka saya harus di dalam Kristus hidup. Maka di dalam Kristus saya repent, di dalam Kristus saya bertobat, dan di dalam Kristus saya menerima joy. Saya menerima apa yang namanya sukacita kekal. Dan sukacita itu akan membawa kita berbuat benar, bukan sekedar berbuat baik, tapi kita berbuat benar, menabur kebaikan, menabur kebenaran, menabur kekudusan, dan dengan taat kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan sampai akhir hidup. Maka saudara, repentance, joy, good deeds, obedience, and worship, itulah the greater joy untuk orang yang di dalam Tuhan. Mari kita bertanya, seberapa serius engkau bertobat di hadapan Tuhan? Seberapa engkau menikmati Tuhan? Seberapa banyak hidupmu adalah kebaikan, kebenaran yang diperkenan Tuhan? Seberapa taat engkau kepada firman Tuhan? Seberapa total engkau menyembah Tuhan? Kalau saudara setuju dengan semua apa yang tadi diberitakan, maka saudara, you're so potential
untuk dapat mencicipi apa yang Tuhan anugerahkan. Saudara, tadi saya mengatakan hari Pondok Daun, mereka menyambut nenek moyang mereka secara mistikal. Mereka melihat Abraham diberkati Tuhan, melewati begitu banyak masa lalu yang luar biasa berat, tapi Tuhan memberkati Abraham. Ishak juga punya masa perjalanan hidup yang luar biasa berat, tapi Tuhan memberkati Ishak. Yakub mengalami kehidupan yang sangat berat, Tuhan memberkati Yakub. Tuhan memberkati Harun. Tuhan memberkati Yusuf. Kehidupan rohani nenek moyang mereka juga menjadi kehidupan rohani bangsa Yahudi. Yaitu apa? Mereka menikmati sampai akhir hidup mereka. Seperti nenek moyang mereka. Melihat Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dan Tuhan bekerja dalam hidup bangsa pilihannya. Dan saudara, kalau kita sampai di situ, maka mereka akan menjadi orang yang benar. Tapi pertanyaannya, sungguhkah semua sudah tergenapi melalui Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan Daud? Tidak. Itulah kenapa di dalam perjanjian baru, Yesus masuk ke Yerusalem pada hari Pondok Daun. Dan waktu kita melihat orang-orang merayakan dia dengan Maranatha, ia datang. Dan siapakah yang datang? Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, Daud. Sudah dirayakan secara mistikal. Dan kita melihat, meskipun sudah dirayakan secara mistikal, kenapa Yesus harus dirayakan? Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang sempurna. Teladan yang sempurna. Kesaksian hidupnya sempurna. Dan perjuangan hidupnya sempurna. Dan rencana Tuhan tergenapi. Dan dia melakukannya sesuai dengan rencana Tuhan. Karena dia satu-satunya pengharapan saudara dan saya. Maka Pondok Daun yang sejati bukan pada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan Daud. Kenapa? Mereka memang adalah nabi-nabi Tuhan. Tapi ingat saudara, mereka adalah manusia yang berdosa. Ingat saudara, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ingat bahwa Abraham pernah berbohong kepada Firaun. Ingatlah kepada setiap apa yang ada pada diri mereka yang terbatas itu. Mungkin yang menjadi orang yang paling sempurna di dalam nenek moyang adalah Yusuf. Karena Yusuf tidak ada kelemahan yang ada di dalam tubuhnya. Tapi kita percaya dia tetap manusia berdosa. Tetapi Yesus Kristus, Allah yang rela turun dalam dunia menjadi manusia. Dialah yang bring the true repentance. Bring the true joy. Bring the good deeds. Bring the true obedience. And bring the true worship. Dan hanya Kristus satu-satunya yang layak disambut di Pondok Daun. Oleh siapa? Oleh kita. Kita yang harusnya mempersiapkan daun-daun. Kita mempersiapkan untuk pondok-pondok. Dan kita merayakan akan sukacita kekal. Karena Tuhan satu-satunya yang telah memberikan pengharapan itu. Maka saya akan menutupnya dengan satu pertanyaan. Sudahkah Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu? Sudahkah firman Tuhan membawa kita taat kepada Dia? Tadi saya katakan, kita harus dengar firman uprightly. Kita harus secara reverently untuk kita menyembah Tuhan dengan benar. Ajaran firman Tuhan harus secara accurate, secara clear, dan secara diaplikasikan. Dan perlu ada komitmen yang benar. Dan we must to respond to God's word.
The word must cut to the core. Harus sesuai dengan sumbernya. Maka hari ini mari kita bertanya, sudahkah saya orang Kristen yang sesuai dengan sumber kekristenan itu sendiri? Kristus, dialah satu-satunya. Dan jika demikian, sudahkah engkau menang di dalam Dia? Kiranya Tuhan memberikan ketaatan rohani yang setia, sehingga komitmen saudara dan saya adalah komitmen yang sungguh-sungguh menjadi berkat yang besar. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Kiranya Tuhan membangunkan rohani kita. Dan biarlah kita dipakai Tuhan. Era pandemik, what should we do? Mulailah dari kita taat kepada Tuhan. Mulailah dengan taat kepada firman. Maka Tuhan akan tunjukkan apa yang harus kita kerjakan. Kita terlalu lamban. Jangan-jangan adalah karena kita terlalu sedikit membaca kitab suci, mengerti kitab suci, maupun berjuang melakukan pelayanan yang sesuai kitab suci. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Dan kita dengan setiap saudara seiman yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, yang ada di Indonesia, dan yang ada di China. Mari kita pakai kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi di depan Tuhan. Berdoa secara pribadi memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya mau dibangunkan secara rohani. Tuhan, I must awake in Scripture. Tuhan, aku harus belajar menjadi penyembah yang benar. Aku harus mengerti doktrin dengan jelas dan dimengerti dengan benar. Tuhan, saya harus berespon terhadap firman Tuhan dengan sejati. Jangan saya cuma jadi orang Kristen yang gampangan. Karena saya mau jadi Kristen karena aku mau menyambut Kristus dalam hatiku. Kristus yang benar. Dan Tuhan, bekerjalah dalam hidup saya untuk membangunkan saya menjadi orang Kristen yang benar di dalam Tuhan. Pakailah waktu beberapa detik untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Setelah itu saya akan minta dua rekan kita berdoa. Pertama saya minta saudara Johan untuk berdoa. Kedua saya minta saudara Andrew untuk berdoa. Tapi pakailah beberapa detik ini untuk saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan pakailah waktu ini freely untuk saudara berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Pakai beberapa detik untuk kita berdoa secara pribadi. Saya minta dengan hormat untuk Johan dan juga Andrew untuk berdoa untuk kita semua. Apakah memungkinkan? Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di masa pandemi ini kami dipenuhi dengan rasa takut dan tidak menentu akan masa depan. Namun ya Tuhan, kami mohon supaya kerohanian kami dibangkitkan. Kami diberikan hati dan penyertaan-Mu sehingga kami menjadi penyembah-Mu yang benar. Dan setiap waktu yang ada, setiap kesempatan yang diberikan untuk kami mendengar firman-Mu, kami dapat pergunakan dengan benar untuk menyerapi, mengerti dan mentaati firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, supaya kami juga punya hati yang takut akan Engkau dan berserah penuh padamu dalam segala hal. Inilah doa dan seruan kami, agar Engkau yang bangkitkan setiap kerohanian kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana Tuhan kembali mengingatkan kami Tuhan untuk kembali
menguatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kiranya rohani kami Tuhan selalu Engkau bangkitkan Tuhan, terlebih di dalam keadaan kami yang saat ini Tuhan, di mana kami belum bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan melalui media yang Kau pimpin Tuhan, kami semakin terus diingatkan Tuhan untuk terus mengerti akan firman-Mu, sehingga kami benar-benar menyembah Allah yang benar, sehingga kami tahu Tuhan akan doktrin dan firman yang benar Tuhan, sehingga kami bisa hidup terus Tuhan meresponi firman-Mu dengan secara sungguh-sungguh, sehingga kami bisa menjadi orang Kristen yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, berkati pikiran kami Tuhan, untuk kami selalu mau tunduk untuk percaya terhadap firman-Mu, sehingga kami dapat meresponi setiap kehidupan kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Pendeta Daniel dan juga Vikaris Claudia Tuhan, dalam setiap pelayanan mereka, biar Engkau berkati Tuhan. Kami tahu untuk waktu yang tidak baik ini Tuhan, untuk waktu yang sangat susah ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan agar hamba-Mu Tuhan, Engkau terus berikan api Tuhan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, agar mereka tidak pernah merasa lelah Tuhan, tapi terus merasa bersukacita Tuhan untuk melayani kami Tuhan yang jauh ini dan di dalam setiap kehidupan kami. Dan juga Engkau berkati kesehatan dan ke setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama bagi berdiri dan bersama